kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, PON ke-21 bukan hanya sekedar ajang kompetisi saja, namun juga momentum dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pengampu sebagai berbagai cabang olahraga memiliki peran penting dalam kesuksesan PON 21. Lantas pemirsa, bagaimana Kemenpora memanfaatkan momen PON 21 ini untuk membudayakan olahraga di masyarakat dan juga mengembangkan industri olahraga di tanah air? Malam hari ini kita akan berdiskusi bersama Bapak Suyadi Pawiro, selaku Asdep Olahraga Masyarakat Kemenpora. Selamat malam Pak Yadi, salam sehat, salam olahraga. Selamat malam Mbak Anggris, selamat malam dan salam olahraga juga. Siap Bapak. Nah Bapak, malam hari ini kita akan membahas terkait olahraga sebagai motor penggerak dalam pembangunan nasional. Nah Pak Yadi, lantas bagaimana Kemenpora ini menangkap peluang momentum PON ke-21 ini untuk membudayakan masyarakat, membudayakan olahraga maksud kami di kalangan masyarakat ini? Baik, terima kasih. Pertama tentu saja lagi-lagi ini adalah momentum yang sangat baik bagi kita di bidang olahraga. Penyelenggaraan PON untuk yang pertama kalinya diselenggarakan di dua provinsi atau dua wilayah, sesuatu yang tentu saja ini secara prestasi maupun non prestasi akan menjadi peluang bagi banyak wilayah untuk terus dan makin maju pengembangan keolahragaan kita, sekaligus ada ikutan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan. Kalau tadi disebut sebagai motor penggerak, tentu saja saya ingin barangkali ya membuat soft sedikit, tidak terlalu ambisius, itu akan menjadi motor penggerak pembangunan. Tapi kami meyakini bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alat, menjadi salah satu tools untuk menggerakkan ekonomi dan mengembangkan pembangunan. Sebagai motor tentu saja kalau kita mendefinisikan motor itu, kalau mencuplik secara teknikal itu berarti kan merubah sesuatu atau mesin yang membuat berubahnya menjadi gerak. Nah, karena itu tentu saja bagaimana menempatkan olahraga menjadi alat yang bisa menggerakkan pembangunan. Pembangunan secara keseluruhan bisa ada tiga dimensi, ada aspek kesejahteraannya, ada aspek disebutnya pembangunan manusianya atau manusianya itu sendiri, tapi juga sekaligus ada aspek taraf hidup, sehingga tiga isu itu atau tiga hal itu yang kemudian ingin kita potret, ini kita dorong menjadi bergerak, menjadi stimulan bagi upaya kita meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki taraf hidup dan kualitas manusianya. Tentu saja kita potret barangkali ya satu-satu mengenai ketiga kategori itu sebagai upaya kita meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan. Mungkin kadang-kadang itu juga disamakan, maka bagaimana olahraga dapat menjadi alat menjadikan olahraga kita itu masyarakat kita itu menjadi makin sejahtera atau makin meningkatlah ke taraf hidupnya. Aspek olahraga mana yang bisa kira-kira atau dampak olahraga mana yang bisa mendorong kepada peningkatan kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup? Satu, tentu saja kaitannya dengan bagaimana meningkatkan penghasilan atau pendapatan. Kalau saya mencuplik informasi atau data yang disampaikan oleh Kadin Indonesia sebagai contoh, maka Kadin itu memberikan projection bahwa angka pertumbuhan industri olahraga di Indonesia itu 2022 sampai 2027 itu berada di angka 10,9% hingga tahun 2027 mendatang. Data ini ternyata paralel dengan data global, di mana proyeksi dunia, outlook-nya itu industri olahraga itu pertumbuhannya di atas 8% sampai tahun 2028, itu kalau global outlook-nya. Artinya kontribusi atau aspek
industri itu cukup memberikan peluang yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Data yang di-mention atau disebut juga oleh teman-teman Kadin menyatakan bahwa sektor swasta itu ternyata sekarang makin besar kontribusinya terhadap sebagai sponsor terhadap event-event internasional. Tentu saja kita menyambut dengan gembira data ini, mudah-mudahan itu makin besar, dan juga Kemenpora atau pemerintah secara keseluruhan perlu menggeser nanti atau mengajaklah itu untuk kontribusinya bagi event-event nasional. Kita ingin memintakan juga nanti bagaimana event nasional itu swasta bisa berperan lebih lagi untuk kemudian secara general pada akhirnya bisa mendorong perekonomian nasional. Jadi kalau angka 10 sekian persen itu menurut jelas itu di angka rata-rata pertumbuhan hampir semua sektor. Manufaktur kelihatannya sekarang menurun dan kalau olahraga bisa menjadi sektor atau subsektor dari faktor pendorong ekonomi, tentu itu menjadi sesuatu yang perlu kita sama-sama cermati dan kemudian kita petakan apa yang kita bersama-sama dengan swasta kita bisa lakukan. Nah, tentu saja ada produk kalau di olahraga itu, industri olahraga itu ada produk, ada jasa, dan yang lain. Dalam hal ini misalnya seperti suplemen dan lain-lain. Produk olahraga itu baik menyangkut peralatan, aparel, sepatu, dan lain-lain. Jangan lupa produk lokal nasional harus menjadi perhatian kita sama-sama. Tentu saja ini menjadi penting dalam rangka kembali menumbuhkan pertumbuhan yang lebih merata dan lebih luas bagi masyarakat. Kemudian jasa, yang tadi saya sampaikan, event internasional itu seringkali jasa atau sektor jasa yang I.O., event organizer, penyelenggaraan event sendiri, ada tiketing, ada macam-macam yang kemudian ada aplikasi yang kemudian itu economically atau secara ekonomi memberi dampak lumayan sangat menarik. Dan yang ketiga tentu saja adalah dampak ikutan lain yang relate dengan sport, itu seperti gizi, makanan, suplemen, produk-produk yang relate dengan makanan sehat yang relate dengan olahraga. Itu secara umum, dan seperti saya sampaikan kemarin, dalam mungkin 5-10 tahun belakangan, mungkin 5 tahun yang makin kelihatan adalah tumbuhnya berkembangnya wellness industry. Wellness industry itu memang itu hampir keseluruhan ya, hampir keseluruhan dari 3 aspek tadi itu terkait, baik itu terkait dengan sport activities-nya, baik terkait dengan event penyelenggaraannya atau penyelenggaraan eventnya, maupun terkait dengan produk ikutan seperti makanan, suplemen, dan lain-lain. Tapi itu menarik karena di pencermatan kami makin banyak masyarakat dan komunitas yang menggeluti, menekuni, dan rutin melaksanakan kegiatan seperti fun run, 5K, bahkan ada yang cuma 2K atau 10K, yang makin banyak tumbuh di masyarakat itu. Itu bagian dari wellness. Belum lagi yang jogging setiap seminggu 3 kali, anak-anak muda banyak yang sudah mulai tertarik untuk menggeluti. Belum jasa produk yang lain yang kaitannya dengan wellness, belum yoga, senam, yang kelihatannya menjadi sesuatu yang makin membuat semangat banyak pihak. Kami di Kemenpora menyambut dengan antusias dengan hal ini. Yang tentu tidak kalah penting lagi-lagi tumbuhnya UMKM dari setiap event, baik itu nasional, internasional maupun lokal, tumbuhnya UMKM di sekitaran event. Nah, itu akan menjadi alat kita atau alat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan tentu saja sumber daya manusianya yang secara mental, disiplin, productivity yang relate dengan dampak ikutan dari aktivitas berolahraga. Itu mungkin secara umum, Mbak Anggria, yang mungkin bisa saya highlight kaitannya dengan bagaimana kemudian olahraga bisa menjadi roda, salah satu roda lah dari pembangunan ya,
yang ada di Indonesia. Baik. Nah, tadi Bapak juga sempat menyebutkan bahwa olahraga seperti lari, kemudian yoga dan olahraga lainnya ini bisa menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebagai industri olahraga begitu. Nah, tentunya dalam membangun industri olahraga ini banyak tantangan yang akan dihadapi. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat saja Bapak, tantangan apa yang dihadapi untuk mengembangkan industri olahraga ini dan apakah momentum dari PON 21 ini bisa lebih bisa mengembangkan industri olahraga tersebut, Pak Yadi? Eee, Momentum PON salah satu yang ditinggalkan dari PON adalah venue, adalah, apa, lapangan yang selama ini digunakan untuk pertandingan. Venue-venue yang selama ini digunakan itu salah satu yang betul harus dimanfaatkan untuk aktivitas bergerak, aktivitas fisik, berolahraga bagi masyarakat. Eee, Tantangannya adalah, pertama, seringkali, sarana olahraga yang sudah dibangun, itu, pemerintah daerah tidak memiliki cukup anggaran atau cukup dana untuk pemeliharaan. Itu tantangan yang hampir terjadi di semua, wilayah yang selama ini menjadi tuan rumah PON. Saya membayangkan kalau kolaborasi bisa dibangun antara pemerintah daerah dengan, pemerintah pusat, utamanya dengan pihak private sector dan BUMN, eee, jangan-jangan ini yang perlu sebenarnya kita lakukan. Yang kedua, mungkin mindset kita menempatkan olahraga sebagai termasuk dampaknya terhadap ekonomi, itu yang harus kita rubah. Selama ini, kalau ini kita anggap sebagai spending, pengeluaran, maka kita akan melihatnya sebagai sesuatu yang sayang, karena kemudian pengeluarannya akan besar. Tapi kalau ini kita tempatkan sebagai sebuah investasi, pemeliharaan gedung itu sebagai sebuah investasi kesehatan, ya, bukan investasi olahraga. Kalau itu kita tempatkan sebagai investasi kesehatan, maka dampak kesehatan dan dampak ekonomi itu jangan-jangan harus dihitung menjadi lebih benefit, lebih profit. Jadi venue yang ada harus dimanfaatkan betul untuk kegiatan olahraga dan event penyelenggaraan event olahraga. Harus ditempatkan sebagai investasi, baik itu investasi ekonomi maupun investasi kesehatan. Itu jangka panjang akan luar biasa. Tantangan yang lain adalah di daerah atau sebagian besar di wilayah kita itu sarana prasarana olahraga kita masih sangat terbatas. Ruang-ruang terbuka, ruang-ruang publik untuk berolahraga masih sangat terbatas. Itu yang harus kita sama-sama duduk bareng, utamanya dengan dinas terkait kalau di daerah, karena yang memiliki wilayah itu adalah teman-teman di daerah, maka eh, memang itu jadi tantangan. Duduk bareng karena ini kepentingannya sebenarnya bukan untuk kepentingan olahraga. Ini adalah untuk kepentingan kesehatan, kepentingan olahraga, kepentingan pendidikan. Maka ini harus duduk bareng bersama-sama dengan dinas PU, terutama kalau di pusat ya Kementerian PU, untuk kemudian meletakkannya sebagai kepentingan bersama, sebagai apa sebagai kepentingan bersama yang tujuannya adalah tujuan bersama. Itu tantangan dan sangat tidak mudah. Yang namanya kolaborasi atau kalau di pemerintahan disebut koordinasi itu barang mewah yang tetapi once kita bisa melakukan rasanya banyak aspek banyak hal yang kemudian akan bisa dapat manfaat dari situ semua. Jadi itu tantangan yang tidak mudah, tetapi mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa mengarah kepada sana, kolaborasi berbagai pihak dengan melihat masing-masing kepentingan yang sesungguhnya itu kepentingan bersama, itu kita bisa lakukan. Jadi itu tantangan yang tidak mudah. Ya, secara garis besar ini PON ke-21 bisa menjadi momentum begitu ya Pak Suyadi dalam pengembangan industri olahraga di Indonesia dan tentunya kita berharap bersama-sama olahraga bisa menjadi motor penggerak dalam pembangunan nasional di Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Suyadi Pawiro selaku Asdep Olahraga Masyarakat Kemenpora. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam dan salam olahraga. Salam olahraga. Dan pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di Kominfo Newsroom.